Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang kedua, marilah kita lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Andi Sutopo selaku guru mata pelajaran PPKN yang telah membimbing kami semua hingga saat ini. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 2 akan membahas materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Muhammad Zidan Fadur Rahman, yang kedua ada Wisnu Mukti Rahman, dan yang ketiga itu Zain Aditya Kuswandi. Itu merupakan kelompok 1 kelas 11 IPS 2. Baik, kita akan masuk ke subbab materi yang pertama mengenai sistem hukum di Indonesia. Pertama yang akan kita bahas ialah mengenai makna dan karakteristik hukum. Jadi yang pertama kita akan membahas ialah sebelum kita akan masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti apa itu hukum gitu. Pengertian dari hukum itu sendiri itu apa? Jadi hukum itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk menciptakan ketertiban, menjadikan pedoman untuk hidup damai, serta agar tidak terjadi kekacauan di muka bumi. Emang kenapa sih kalau nggak ada hukum? Mungkin kalau nggak ada hukum ini bakal berlakunya hukum rimba, jadi siapa yang lebih kuat maka dia yang akan menang. Maka dibuatnya hukum untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua, ada karakteristik hukum atau ciri-ciri yang menonjol, karakteristik yang menunjukkan bahwa inilah hukum. Jadi yang pertama ada 3 yang saya cantumkan. Yang pertama itu ada berbentuk peraturan, yang ketiga itu peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis, serta yang ketiga itu bersifat memaksa atau berlakunya dapat dipaksakan. Dan yang kedua ini adalah kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Jadi hukum ini nggak hanya hukum satu saja, tetapi ada banyak sekali hukum yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti contoh ada berdasarkan sumbernya ini. Jadi ada 3, ada undang berdasarkan undang-undang, yang kedua ada hukum kebiasaan, dan yang ketiga ada hukum jurisprudensi. Maksud dari hukum kebiasaan itu apa sih? Jadi hukum kebiasaan itu terletak dalam aturan-aturan kebiasaan, seperti kayak udah di lingkungan masyarakat sekitar udah terdapat aturan-aturannya masing-masing, jadi gitulah. Dan ada hukum jurisprudensi itu maksudnya terbentuk karena putusan hakim. Yang kedua itu ada berdasarkan tempat berlakunya. Tempat berlakunya ada 3 juga, ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Pasti mengertilah maksud dari masing-masing hukum tersebut. Lanjut, ada berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis maksudnya gimana? Jadi hukum tidak tertulis itu maksudnya adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Jadi walaupun hukum itu tidak tertulis, tapi masyarakat tahu akan hukum tersebut, dan mungkin sanksinya tidak terlalu tegas, ataupun juga bisa juga tegas sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakatnya tersebut. Yang selanjutnya ada berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa contohnya itu seperti hukum yang bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Jadi tidak bisa tandang bulu ataupun seperti apa, harus memaksa gitu. Lanjut, itu ada berdasarkan di sini ada hukum publik dan hukum privat. Jadi kalau hukum publik itu antara negara dengan individu, ada kepentingan umumnya. Sedangkan kalau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Jadi hukum privat bisa terjadi jika ada satu orang itu melapor karena orang lain mengganggunya atau lainnya gitu.
Lanjut kita masuk ke tujuan dari dibentuknya hukum. Hukum itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat intinya. Jadi diciptakannya hukum bukan untuk menyusahkan, tetapi adalah untuk mendatangkan kemakmuran di kehidupan masyarakat. Lanjut kita masuk ke subbab materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Seperti yang kayak tadi, kita akan membahas mengenai arti dari lembaga peradilan terlebih dahulu agar teman-teman dapat paham apa itu lembaga peradilan sih di Indonesia. Jadi, lembaga peradilan adalah alat perlengkapan dari negara yang tugasnya adalah mempertahankan tegak keadilan berdasarkan sistem hukum nasional, dan lembaga peradilan bisa juga dikatakan sebagai lembaga tempat proses penegakan hukum dan keadilan berlangsung. Yang kedua itu selanjutnya kan kita membahas tentang klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi itu maksudnya kita akan kelompok-kelompokkan. Jadi lembaga peradilan ada yang di sini ada 4, ada peradilan umum, peradilan agama, ada mengatur urusan agama di bidang agama, ada juga peradilan tata usaha negara serta peradilan militer. Jadi oke, lanjut. Di klasifikasi tadi ternyata dibagi lagi menjadi lebih khususnya kembali. Jadi yang tadi ada 4, ini dibagi lagi per seksinya. Jadi ada peradilan umum, itu ada 3, dibagi menjadi ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama itu ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan khusus syariah. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara, itu dibagi menjadi ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus mencakup pengadilan pajak. Dan yang terakhir ada peradilan militer, itu ada 4, ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan itu ada 3 tingkat. Yang pertama ada pengadilan tingkat pertama, itu dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan mempunyai kekuasaan yang meliputi satu wilayah, kota, atau kabupaten. Sedangkan yang kedua itu ada pengadilan tingkat kedua, itu meliputi satu provinsi, dan yang ketiga itu adalah kasasi oleh Mahkamah Agung, itu sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan. Lanjut kita masuk ke subbab materi yang terakhir tentang sikap sesuai dengan hukum. Jadi ada ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum itu terlihat dari sifat, sikap, dan perilakunya. Di antara ada disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, dan yang paling penting adalah menciptakan sikap sadar hukum agar dapat ditiru oleh masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua selanjutnya itu adalah ada macam-macam saksi. Pasti dari setiap hukum itu mempunyai sanksinya sendiri-sendiri, sanksinya masing-masing, dan kita akan membahasnya secara detail di sini. Di sini ada norma agama. Norma agama itu jadi jika kita tidak laksanakan, jika kita langgar, maka sanksinya itu tidak langsung atau tidak langsung kita dapatkan, tetapi diperoleh setelah kita meninggal dunia, yaitu berupa bentuk amal pahala maupun dosa. Yang selanjutnya itu ada norma kesusilaan, yaitu adalah jika kita tidak melaksanakan atau melanggarnya, maka sanksinya adalah rasa menyesal bagi yang melanggar dan bisa jadi dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini jika kita langgar ya akan mendapatkan cemoohan, celaan, atau pengucilan dari masyarakat sekitar. Jadi norma kesopanan ini merupakan bisa jadi norma yang tidak tertulis tetapi sudah tertanam di lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum ini sanksinya sangat tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali.
Baiklah, saya akan menyajikan video mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia agar teman-teman lebih jelas dalam memahaminya. Silakan disimak dan dipahami dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Baik, itulah tadi video penjelasan mengenai materi kita kali ini mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Perlu saya ingatkan bahwa video tadi merupakan video buatan orang lain yang saya ambil dan saya sudah meminta izin untuk menggunakannya dalam materi bahan ajar yang kami gunakan saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mulai memahami mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Baik, tak disangka-sangka kita telah selesai dalam membahas mengenai materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kesimpulannya ialah kita harus selalu menaati dengan rasa ikhlas semua peraturan maupun hukum yang ada, karena intinya hukum diciptakan untuk kebaikan kita bersama. Semoga teman-teman dapat memahami materi pembahasan yang telah dibahas tadi. Kami rasa cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.